selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Restu Widiantoro ST dan juga rombongan, dan juga selamat datang kepada tamu undangan dalam acara pembukaan Sekolah Surya Geresim di tempat ini. Kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Bapak Yahweh karena cintanya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama kita akan memulai acara di hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama-sama. Yang kedua doa. Yang ketiga selayang pandang berdirinya Surya Geresim. Yang keempat sambutan-sambutan. Yang kelima simbolia prakata serta prosesi pemotongan tumpeng. Dan yang selanjutnya penutupan dan doa, dan acara terakhir ramah tamah, dan juga bagi tamu undangan mungkin bisa dapat melihat gedung tempat Yayasan Surya Geresim sebagai sekolah di tempat ini. Baiklah, kita melanjutkan acara selanjutnya, doa pembukaan. Dalam hal ini kami minta waktu kepada Bapak Gembala Yefta Mulyanto untuk memimpin di dalam doa. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, besem Adonai Yeshua Mashiach, Ruach HaKodesh kira olam faed. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau izinkan kami dari segala penjuru tempat boleh berada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama untuk menyaksikan pembukaan sekolah Surya Geresim yang ada di tempat ini, Bapak. Sebentar kami akan memulai acaranya, Bapak. Engkau sendiri yang campur tangan, ambil alih dalam setiap acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan kami hari ini, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberkati juga tamu undangan. Bahkan kami percaya melalui sekolah Surya Geresim di tempat ini, maka nama apa Yahweh Elohim dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, kami membukanya hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saya selamat pagi menjelaskan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Non Formal Informal Kecamatan Andarawa, Pak Restu Widiantoro ST, dan juga Pak Sulitno, juga para tamu undangan dan para donatur. Terima kasih atas kedatangannya. Kami mengucap syukur sekali untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang selama ini sudah menyumbang untuk mensupport berdirinya PAUD Surya Geresim ini. Dan kita mengucap syukur karena akhirnya sekolah ini dapat dibuka begitu. Karena sebetulnya tahun lalu Pak kami mau buka, cuma karena COVID masih tinggi, jadi kami belum berani. Dan di samping itu gurunya belum dapat, jadi masih ya dipending dulu. Tapi para donatur luar biasa sekali mempercayai kami sehingga mereka tidak ragu untuk menyumbang meskipun katanya tahun kemarin mau buka kok belum buka begitu. Dan puji Tuhan mereka memahami begitu. Dan akhirnya kita mengucap syukur sekarang ini kita bisa melakukan pembukaan PAUD Surya Geresim karena anugerah dari Tuhan semata. Dan kenapa kok tanggal 26 Agustus hari ini kita buka? Karena dipaskan atau ditetapkan ya, disesuaikan dengan berdirinya gereja Pak. Jadi gereja tempat kami di Surya Kebenaran Andarawa yang di atas pura itu Pak, itu menaungi sekolah ini gitu, menaungi yayasan yang ada di untuk sekolahan ini gitu. Dan latar belakang didirikannya PAUD Surya Geresim ini kenapa? Karena kami terutama Bapak Gembala itu diberi visi oleh Tuhan untuk bisa meluaskan pelayanan gereja, tidak hanya di bidang rohani saja, tetapi bisa ke bidang pendidikan juga, untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Dan tentu saja tanpa ada
meskipun di bawah gereja tapi tanpa ada tujuan untuk kristenisasi atau untuk membuat gerejanya semakin dikenal, bukan seperti itu, tapi murni supaya kita ini bisa melayani lebih banyak lagi gitu. Dan bahkan untuk sosial gitu. Dan kami ini juga memang membuka PAUD ini, kami usahakan supaya dia bisa terjangkau gitu. Tidak tahu mahal, tetapi dengan kualitas yang terbaik yang kami bisa begitu. Sehingga pelayanan di gereja ini berfungsi secara holistik ya, seperti itu. Dan kedepannya untuk PAUD ini akan terus kami kembangkan juga bisa menjadi PKBM. PKBM yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nanti ada taman baca kami sudah siapkan di lantai 2 dan juga nanti mungkin ada kursus-kursus dan macam seperti itu. Untuk visi dari yayasan Pendidikan Surya Grisim ini adalah menghasilkan generasi yang cinta Tuhan, berkarakter dan berkembang sesuai talentanya. Jadi kami berpikir bahwa anak-anak ini supaya tidak hanya pintar, tapi juga sisi spiritualnya itu bisa terpenuhi gitu. Dan misinya ada 6 yang kami siapkan, yaitu pertama menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan talentanya. Karena kami berpandangan bahwa anak ini semuanya cerdas, nggak ada yang bodoh gitu ya, semuanya itu cerdas. Nah, tinggal talenta atau kecerdasannya itu di mana kita akan kembangkan. Gitu. Lalu yang ketiga, menanamkan karakter cinta Tuhan, jujur, rendah hati, menghormati sesama, tidak mudah putus asa, dan melakukan yang terbaik. Bagi kami ini penting untuk zaman sekarang, tidak mudah putus asa dan melakukan yang terbaik serta menghormati. Ini karena zaman sekarang semua mudah, jadi cenderungnya anak-anak itu mudah menyerah gitu. Ada cerita-cerita yang nggak harus ya, seperti itu namanya mau tangannya bisa tidak mudah menyerah. Yang keempat, memperlengkapi dan memberdayakan siswa sesuai dengan talentanya. Jadi kami berusaha nanti kalau misalkan ada siswa talentanya di bidang apa, kita berusaha untuk memfasilitasi gitu. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua siswa dengan cara sering mengadakan parenting. Kami rindu betul-betul bisa kerjasama dengan orang tua sinkron begitu. Karena kalau hanya diserahkan ke sekolah saja, tentu saja tidak bisa, karena cuma di sekolah cuma 1-2 jam saja dan itu cuma beberapa kali seminggu, tidak setiap hari. Maka jelas pengaruh dari sekolah tidak terlalu besar. Maka ketika pemahaman cara pendidikan anak itu bisa sejalan dengan sekolah, maka saya yakin anak-anaknya akan lebih berkembang dengan lebih optimal seperti itu. Karena semua pekerjaan itu ada sekolahnya, ada belajarnya. Tapi kalau orang tua kan tidak ada sekolah untuk jadi orang tua, mereka kan pasti belajar sendiri. Nah, maka kami berniat untuk terus mengadakan parenting, tidak hanya untuk murid di sini saja, tapi bisa orang luar mungkin yang anaknya tidak bersekolah di sini tetap boleh bisa ikut mengikuti parenting yang kami adakan seperti itu. Lalu yang keenam, bekerja sama dengan institusi lain untuk mendukung peningkatan talenta siswa. Jadi mungkin kalau ada yang bisa pandai menggambar, misalnya nanti kami juga fasilitasi gitu. Mungkin kan kalau misalkan gitu ya, kalau pintar olahraga juga mungkin ada klub olahraga kita bisa dukung melalui itu. Lalu selanjutnya, untuk sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, kami tentu saja tidak sembarangan memilih guru, maka kami betul-betul seleksi. Bahkan nanti sudah ada yang mendaftar, cuma tidak lanjut, saya juga kurang tahu. Dan kami usahakan minimal S1 begitu, dan harus seklinger di Pak. Nah, harus ingatnya ini yang lebih sulit lagi Pak, karena harus S1 PAUD, kalau bukan S1 PAUD kurang ini ya. Nah, lalu pengajaran
kami akan dengan sistem modern mengikuti perkembangan zaman. Nanti ada ada mungkin pakai teknologi, IT dan sebagainya. Dan sekolah ini akan dikelola dengan profesional dan kita bisa lihat dalam contoh seluruh ruangan ini yang ada di ruko ini kami sudah lengkapi dengan CCTV gitu, supaya keamanan dan kenyamanan bersama. Dan untuk khusus ruang kelas kami sediakan AC Pak, jadi tidak dipasangin begini tapi pakai AC sehingga anak-anak nyaman gitu. Apalagi kalau anak-anak suka lari-lari, nah biar mereka tidak terlalu panasan ketika habis lari-lari gitu. Lalu selanjutnya sekolah sekarang sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru dan akan dimulai pembelajaran pada bulan September, itu bulan depan 2022. Oleh karena itu untuk kedepannya nanti kami mohon petunjuk dari Pak Restu untuk kami bisa berjalan pada hari ini. Sebagai perayaan dibukanya sekolah ini, besok kami akan adakan lomba bagi anak umur 2 sampai 3 tahun, yaitu lomba menyusun Lego untuk anak 2 tahun dan lomba menempel untuk anak usia 3 tahun, mulai di pukul 8.30. Ada hadiahnya yaitu piala, sertifikat dan uang apresiasi. Ini pialanya sudah kami siapkan dan juga door prize bagi setiap peserta. Juga kami akan sediakan diskon untuk uang pangkalan yaitu 40% dari setiap peserta. Begitu saja akhir kata. Mohon maaf bila dalam penyambutan kami terhadap terdapat kekurangan di sana sini dalam hal yang mungkin kami tidak berikan. Ya mohon maaf atas kekurangan di sana sini. Dan terima kasih atas kedatangannya sekali lagi dan juga untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Di Korwilcam Pendidikan Kecamatan Balik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Yayasan Surya Gurusi bahwasanya pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini telah mewacanakan pembukaan PAUD di Yayasan Surya Gurusi. Kami sangat berterima kasih karena masih sampai sekarang banyak sekali yayasan maupun perseorangan yang berniat menyelenggarakan PAUD. Bahwasanya PAUD itu memang perlu karena dasar pembentukan karakter sebagaimana yang sudah dikuatkan dalam visi misi Yayasan Surya Gurusi. Di sini kami matur bahwasanya pendirian PAUD itu gampang-gampang susah nanti. Jadi yang pertama tentunya ada izin dari lingkungan. Ini kami matur termasuk besok untuk syarat permohonan izin ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Jadi kami di Korwilcam Pendidikan Kecamatan Ambarawa ini selaku tangan panjang dari kajian semua. Kami memberikan layanan sekaligus membantu pengurusan izin dan yang lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi ada izin lingkungan, izin setempat. Kemudian ada surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat dan tentunya ada RT. Kemudian itu panjang itu ini kupang kelurahan dulu, kupang itu ya itu nanti ada surat keterangan domisili, kemudian ada tempat dulu. Jadi ini tempatnya sudah luar biasa, saya pikir ini sudah layak untuk mendirikan diselenggarakan PAUD. Kemudian ada peserta didik, calon peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran dan ada guru. Jadi memang
awalnya untuk guru itu paling tidak ada satu guru dan satu pengelola. Setelah dalam 1 sampai 2 tahun berlangsungnya kegiatan PAUD, lembaga baru diperkenankan mengajukan izin. Kenapa? Paling cepat itu 1,5 tahun, karena kami memantau perkembangan kegiatan dari PAUD yang berjalan. Apakah awalnya mungkin murid paling tidak pertama 8 anak untuk 1 guru. Kalau pengelola atau kepala sekolah itu membantu, jadi ada kalanya mungkin sudah mengajak bermain, tetapi yang privasi itu guru. Jadi 1 guru mengampu 8 anak, dibantu oleh pengadministrasian oleh kepala sekolah. Dalam 1 sampai 2 tahun nanti perkembangannya kami memantau terus. Apakah karena ini sudah dimulai September, sebetulnya tahun ajaran baru itu kan selalu dimulai bulan Juli. Tetapi karena ini baru, tidak apa-apa, nanti perkembangannya pada awal tahun ajaran baru kami akan memantau. Jadi ketika lembaga ini layak untuk mengajukan izin, besok akan kita pandu perizinan sama melalui Dinas Perizinan OSS Kabupaten Semarang. Nah, itu nanti ada dari lingkungan hidup, dari kecamatan, surat keterangan domisili, dari izin lingkungan setempat, amdalnya itu dari lingkungan hidup, kemudian dan yang lain-lain, kemudian pengajuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, lalu dikeluarkan izin operasional pendirian dan izin operasional penyelenggaraan PAUD. Memang PAUD ini kalau rencananya di atas itu baik, tetapi memang prayogianya seyogianya itu PAUD itu ada di lantai dasar. Karena apa? Untuk naik turunnya biasanya anak-anak itu agak riskan. Tetapi kalaupun ada pendampingan kegiatan di atas, nanti tidak ada kendala, tidak masalah. Jadi nanti besok ketika sudah mulai kegiatan, bagaimana untuk agar anak-anak aman belajar di atas untuk naik turunnya. Kemudian kedepannya ketika PAUD sudah berjalan, ada wacana taman bacaan masyarakat itu, kemudian pengen membentuk PKBM, itu ada satu lagi kegiatan yang harus diselenggarakan. Mungkin ada pendidikan kesetaraan. Nah, itu memang untuk menyelenggarakan paling tidak ada pendidiknya yang bisa berangkat. Semacam PAUD ini ada gurunya, tidak harus ini yang jadi PAUD itu boleh sarjana pendidikan PAUD, kemudian sarjana psikologi dan sarjana hukum, itu bisa untuk menjadi guru PAUD. Apakah yang SMA tidak bisa? Bisa, yang SMA bisa, tetapi menurut regulasi bahwasanya sudah mulai 2019 kemarin itu para guru yang SMA harus berkualifikasi S1. Maka ketika pandeminya dari Bapak Simil dan yayasan ini termasuk merekrut guru, seyogianya memang langsung S1. Karena ketika besok tahun ini sudah memiliki izin, kemudian di bawah yayasan akan ada perhatian pemerintah ke gurunya. Jadi dalam bentuk insentif, ketika itu yayasan dengan berbagai persyaratan yang memenuhi syarat, guru ini juga bisa diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi selayaknya guru-guru TK yang sudah lama-lama kan. Karena kami yang terakhir kami ucapkan terima kasih dan selamat, semoga sukses atas dibukanya PAUD Sulawesi. Mungkin dari kami cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kedepannya kita bisa berkoordinasi untuk berlangsungnya lembaga. Saya sebutkan dari saya, Pak Win mungkin mau mengambil.
Kata kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Bapak dari Dinas, terima kasih untuk kehadirannya. Saya selaku pembina dari Yayasan Surya Gerisim cukup bersyukur karena dengan pembukaan ini sudah ada orang dari Dinas, khususnya Bapak Kehadirannya, terima kasih. Dan juga sudah mendapatkan guru sarjana PAUD. Saya mengusulkan kepada Pak Simeon supaya untuk yang kedepannya di dalam pembelajaran juga menggunakan sistem yang betul-betul profesional. Jadi khususnya saya ambil dari sekolah terbaik di dunia itu dari New Zealand, itu sangat terkenal dan sekarang sedang dirujuk oleh sekolah-sekolah di berbagai dunia, supaya anak didik kita ini betul-betul menjadi seorang anak yang berkualitas, taat kepada orang tua, hormat kepada negara, dan memiliki masa depan yang cerah. Untuk itu, karena kebetulan Simeon juga S2-nya dari Amerika, kemudian istrinya juga master bahasa Inggris, kemudian guru PAUD-nya juga sarjana PAUD, juga pernah mengajar di sekolah PAUD internasional di Semarang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang telah memimpin acara pembukaan Surya Gerisim ini. Ya Tuhan yang akan melancarkan segala sesuatu dari awal sampai terus berkelanjutan. Anak-anak didik yang menyerahkan pendidikannya di tempat ini, Tuhan beri hikmat akal budi, maupun para guru-guru yang mengajar, supaya bisa menjadi seorang anak yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami memohon perlindungan Tuhan untuk tetap menjaga, memelihara, dan melindungi kami semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir pada saat ini, supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh tetap memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah berkat-berkat surgawi boleh turun di dalam nama Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.